Hari ini saya akan mempresentasikan penerapan teori manajemen operasional di lingkungan kerja Yayasan As-Salam Jayapura. Izin saya mempresentasikan paparan yang sudah saya buat sebagai berikut. Baik, eh, Bapak dosen yang dirahmati Allah, berikut ini kami sampaikan tentang manajemen operasional pada lingkungan kerja Yayasan As-Salam mengacu pada teori Operation Management oleh J. Hazer tentang sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran. Berdasarkan mind mapping yang sempat kami buat berkaitan sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran pekerjaan, ada aspek-aspek penting di sana yang terdiri dari strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif, perencanaan ketenaga kerjaan, desain pekerjaan, ergonomi dan lingkungan kerja, analisis metode, visual tempat kerja, standar ketenaga kerjaan, dan etika. Nah, berdasarkan teori ini, kami coba merefleksi operasional yang berada di lingkungan kerja kami, yaitu Yayasan As-Salam. Saya menceritakan sedikit tentang lembaga kami, ya, Yayasan As-Salam. Yayasan As-Salam bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah sejak tahun 1998. Lembaga ini non-profit dan bukan milik perseorangan. Tata kelola lembaga cenderung tradisional dan belum dengan tata kelola modern. Alhamdulillah, Yayasan telah memiliki rencana strategi jangka panjang dan jangka pendek yang kalau di dalam teori manajemen SDM ini disebut sebagai keyakinan begitu ya. Nah, Renstra tersebut diterjemahkan menjadi program-program bidang. Di lembaga kami, bidang-bidang tersebut terdiri dari pendidikan, sosial, dakwah, dana usaha, dan kerjasama lembaga. Lalu, ya, bidang-bidang ini diberi kepercayaan penuh, ya, bekerja dengan tim kecilnya, dengan eh, penanggung jawabnya masing-masing, atau disebut sebagai manajer dan pengungkit. Memiliki 3 layanan pendidikan dan 1 lembaga amil zakat. Baik, eh, kami menjelaskan singkat begitu ya, disesuaikan dengan teori manajemen operasional berkaitan strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif, perencanaan ketenaga kerjaan, desain pekerjaan, ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi dan lingkungan kerja ini juga hal yang harus diperhatikan adalah aspek lingkungan kerja. Lingkungan fisik tempat karyawan bekerja mempengaruhi kinerja, keselamatan, dan kualitas kehidupan kerja mereka. Misalnya penerangan, kebisingan, getaran, suhu, kelembapan, kualitas udara, ini merupakan faktor lingkungan kerja yang berada di bawah kendali organisasi atau manajer operasional atau di bawah kendali manajemen lembaga. Berikutnya, berkaitan analisis metode, visual tempat kerja, standar ketenaga kerjaan, dan etika. Di analisis metode ini artinya metode teknik yang digunakan untuk menganalisis lingkungan tempat bekerja. Yang harus diperhatikan organisasi atau lembaga, yang pertama pergerakan individu atau materi, ya. Sebaiknya begitu ya, ada semacam panduan, diagram atau bagan tentang proses kerja di suatu organisasi atau satu lembaga. Yang kedua, aktivitas-aktivitas manusia dan mesin, ya, ini harus apa namanya, dianalisa begitu ya, dengan menggunakan aktivitas bagan atau dikenal sebagai bagan manusia, mesin, atau bagan kru. Jadi misalnya di dalam buku itu saya menemukan begitu ya, pada satu perusahaan besar ya yang mengikuti event-event balap internasional itu
ternyata memetakan sumber daya manusianya itu dengan detail begitu ya. Ada SDM, ada tempat tugasnya, bertugas sebagai apa, dengan waktu berapa lama, dan apa yang harus dikerjakan, itu sangat detail. Bahkan ada simulasi-simulasi, percobaan-percobaan berkala, sehingga sumber daya manusia itu dapat bekerja efektif dan tepat begitu ya, sesuai bagan atau mekanisme yang ada di lembaga itu. Berikutnya tentang visual tempat kerja. Tempat kerja aspek visual ini artinya menggunakan perangkat visual untuk berbagi informasi dengan cepat dan akurat. Ada tampilan dan grafik yang dirancang dengan baik, menghilangkan kebingungan, dan menggantikan hasil cetakan dan dokumen yang sulit dipahami. Saya jadi memahami begitu ya, mengapa pada tempat perusahaan besar atau apa namanya fasilitas publik itu ada visual-visual gambar-gambar yang membantu menjadi pengarah begitu ya. Misalnya kalau di jalan ada petunjuk arah 200 meter apa begitu ya atau 5 kilometer ada bandara dan seterusnya. Ternyata ini bagian dari membantu ya pergerakan manusia, alur kerja ketika ada visual tempat kerjanya. Dan kalau misalnya di lembaga Yayasan Asalam, ini jadi kayak refleksi bagi kami ya, bagi saya yang bekerja di lembaga dan memiliki tugas eh, bidang mengelola sumber daya manusia, terutama di lingkup pendidikan, ternyata sangat diperlukan bantuan ya visual ini di lingkungan tempat kerja. Misalnya apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang harus dilakukan oleh petugas kebersihan, satpam, dan seterusnya. Berikutnya standar ketenaga kerjaan. eh, ada standar ketenaga kerjaan ini umumnya dibuat berdasarkan pengalaman kerja bertahun-tahun, lalu diciptakanlah sebuah standar-standar kerja yang itu menjadi semacam aturan, ya. Ada studi waktu, ya, ada standar waktu yang telah ditentukan dan pengambilan sampel pekerjaan. Yang terakhir etika, ini berkaitan masalah keadilan, kesetaraan eh, di lembaga atau di manajemen lembaga, begitu ya. Baik permasalahan ini berkaitan kesetaraan kesempatan atau kondisi kerja yang aman. Baik, selanjutnya ini gambaran apa yang sudah dilakukan di lembaga ya tentang pergerakan sumber daya manusia yang ada di lembaga. Ya, misalnya ada seleksi pegawai, ini bagian dari rekrutmen lalu memilih pegawai sesuai dengan visi lembaga ya, sesuai dengan apa namanya capaian-capaian yang diharapkan oleh lembaga dan organisasi ya sesuai dengan desain pekerjaan yang ada di lembaga. Alhamdulillah sudah mengacu pada panduan dan memiliki instrumen. Berkaitan manajemen kinerja, ya ini peran PJ bidang atau manajer operasional kalau di gambaran manajemen SDM penting dalam memonitoring dan evaluasi. Lalu ada keterlibatan SDM lain begitu ya berkaitan sukses layanan pendidikan yaitu adanya pimpinan unit yang terikat pada forum MONEF dan berkala membuat laporan kinerja di unitnya masing-masing. Kami memiliki penilaian kinerja meskipun bentuknya masih sederhana. Ada juga tadi ya sesuai teori aspek penghargaan-penghargaan. Misalnya sudah diterapkan penghargaan tahunan pada ulang tahun yayasan, pada hari raya, dan pada keberhasilan meraih rapot kinerja. Ada penghargaan yang tidak terstruktur, misalnya saat suka, saat duka. Lalu SDM ini dijadikan sumber daya yang turut memikirkan pengembangan lembaga. Ya, demikian Pak dosen. Semoga ini cukup menjelaskan tugas kami ya berkaitan manajemen operasional dalam lingkup kerja sumber daya manusia di lembaga Yayasan Asalam.
Tugas ini dibuat dengan pemahaman kami yang terbatas dan tentunya memerlukan banyak masukan dan bimbingan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak.